Ya, berjalan 5 bulan, pemerintahan Presiden Jokowi mulai menyiapkan perubahan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2017. Ini disebabkan perubahan beberapa asumsi makroekonom, termasuk angka pertumbuhan ekonomi atau PDB dari 5,1 menjadi 5,3%. Untuk membahas topik ini lebih mendalam, telah hadir bersama kami di studio ekonom Bank Permata Joshua Pardede dalam segmen The Analyst kami kali ini. Joshua, selamat datang kembali di CNN Indonesia Business. Thank you. Joshua, ini bagaimana? Apakah Anda sama-sama dengan pemerintah bersikap optimistis tentang pertumbuhan PDB kita yang mungkin direvisi menjadi 5,3 dari sebelumnya 5,1? Yeah. Padahal udah setengah tahun ini pertumbuhan PDB hanya 5,01%. Memang kalau kita lihat, dengan melihat kuartal 1 kita hanya mencapai 5,0%. Untuk mencapai 5,3% dalam full year, berarti tiap kuartalnya dalam kuartal 2, 3, dan 4 tahun ini, pemerintah ekonomi kita harus mencapai sekitar 5,4% untuk mencapai 5,3%. Dan menurut saya, hemat saya itu cukup berat ya kalau kita lihat dengan kondisi di mana ada kenaikan inflasi ya sejak awal tahun, dan juga nanti kita melihat juga seandainya ada perubahan dari harga ICP, itu juga bisa kita asumsikan ada potensi risiko juga kenaikan harga BBM, dan kondisi itu bisa menekan juga daya beli masyarakat yang kita lihat kemarin kenaikan harga bawang putih dan juga harga pokok lainnya menjelang Ramadan itu juga bisa menekan juga daya beli masyarakat, sehingga memang cukup berat untuk mencapai 5,4% di setiap kuartal di kuartal 2 dan hingga kuartal 4 tahun ini. Jadi Anda lihat ini agak berat ya, kurang realistis begitu untuk menggenjot 5,4% sampai dengan pertengahan tahun sampai dengan 2017 akhir begitu. Mengingat banyak faktor juga eksternal yang mengancam mungkin pertumbuhan ekonomi Indonesia, mungkin the Fed rate yang akan menaikkan suku bunganya dimulai dari Juni ini dan mungkin 2 kali dalam tahun ini ya. Ini bagaimana menurut Anda, termasuk dari faktor eksternal? Karena kalau dari internal tadi sudah dibahas, betapa mungkin konsumsi masyarakat mungkin agak masih slow begitu. Tapi dari eksternal juga banyak ancaman yang mendera kita begitu ya. Nah itu dia, kita lihat bahwa investasi pun juga di kuartal 1 tahun ini juga tidak begitu bagus ya, masih di bawah 5%. Meskipun kita tahu setelah S&P upgrade yang kita terima dari Standard & Poor's ya beberapa minggu lalu, itu memang memberikan optimisme pada investasi ya, baik investor dari dalam negeri ataupun di luar negeri. Tapi kita lihat realisasi di kuartal 1 sendiri khususnya untuk investasi di sektor real itu masih terbilang terbatas ya pertumbuhannya, sehingga memang untuk mencapai tadi 5,4% di tiap kuartal tahun ini memang cukup berat. Dan kita lihat lagi tadi bukan hanya faktor dari investasi dalam negeri, tapi kita lihat juga bahwa faktor dari penurunan balance sheet-nya dari Bank Sentral Amerika dan juga kenaikan suku bunga The Fed Amerika yang direncanakan 2 kali lagi di bulan Juni dan juga kita lihat atau di September atau Desember, itu juga akan mendorong penguatan dolar Amerika ya terhadap mata uang dunia termasuk rupiah, dan itu bisa menghambat juga pertumbuhan ekonomi kita gitu. Ya, kalau ngomongin dolar ini ancaman dolar bagaimana? Kan tadi ICP juga kan banyak sekali pengaruhnya dengan impor dan ekspor, baik itu migas dan sektor non migas. Tapi kalau memang dolarnya pada saat ini menurut Anda bagaimana? Kira-kira mengancam nggak untuk sampai akhir tahun begitu di 13.300-an? Kalau menurut perhitungan kami itu perubahan asumsi dari PDB sekitar 0,2% poin dan juga kenaikan dari ICP sekitar $5 per barel itu memang kita lihat bisa mendorong juga penambahan surplus ya ataupun pengurangan defisit sebenarnya ya dari anggaran kita sekitar 8 triliun hingga 10 triliun, dan kita lihat juga bahwa di sisi lainnya dengan faktor globalnya kita lihat sendiri kan aktivitas manufaktur di global juga cenderung sudah mulai ada peningkatan ya dari sejak awal tahun ini, dan juga kita lihat juga harga komoditas memang relatif cenderung meningkat dibandingkan tahun lalu. Jadi memang itu kita bisa lebih optimis di dalam hal ekspor ya, tapi kita lihat harga komoditas pun juga tidak akan, kita lihat ini belum tentu akan sustain tumbuh ataupun levelnya tinggi terus gitu. Jadi ini yang mesti kita antisipasi oleh pemerintah, bagaimana mendiversifikasi ekonomi kita jadi tidak hanya mengandalkan komoditas dasar saja gitu. Jadi hilirisasi industri juga saya pikir itu juga menjadi faktor yang sangat penting untuk menggenjot kinerja ekspor dalam jangka panjangnya.
Oke, kalau misalnya kita berkaca ke mungkin short term ini, Joshua kan udah mau lebaran, momentumnya kita sangat mengandalkan konsumsi domestik begitu ya. Tapi kalau kita lihat mungkin penerimaan kas negara dari tax amnesty program kemarin mungkin kurang maksimal begitu. Ini ada wacana bahwa pemerintahan akan memangkas spending di kementerian dan lembaga. Ini kira-kira gimana dampaknya ke depan kalau misalnya ini akan membuat kebijakan tidak bisa mendukung konsumsi domestik kita ke depan sampai dengan akhir 2017? Ya, memang tadi kita lihat disampaikan bahwa Menteri Keuangan juga menyebutkan bahwa memang ada potensi untuk shortfall pajak ya di tahun ini sendiri. Padahal kita lihat juga program tax amnesty sudah berjalan dan sebenarnya cukup bagus ya kalau kita dibandingkan dengan negara-negara lain yang sudah menjalankan tax amnesty-nya, kita cukup bagus. Sesuai target kita. Ya, itu dia. Nah, kita lihat memang ini banyak tax amnesty merupakan saya pikir salah satu reformasi perpajakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Jadi berikutnya adalah saya pikir adalah undang-undang perpajakan dan juga reformasi di badan lembaga Ditjen Pajak itu sendiri. Saya pikir harus terus diteruskan gitu ya, difokuskan gitu sehingga ya tadi compliance rate-nya dari wajib pajak pun juga kita harapkan meningkat dan juga kita lihat juga ada pemanfaatan data-data yang diperoleh oleh Ditjen Pajak setelah adanya tax amnesty dan di samping itu juga kita melihat juga nanti 2018 sudah diberlakukannya juga automatic exchange information ya oleh perbankan dan juga Ditjen Pajak. Jadi kita harapkan nanti data-data perbankan ini bisa mendorong juga optimalisasi penerimaan pajak di kedepannya. Oke, ini kalau misalnya pandangan dari Joshua mencerminkan banyak pandangan dari ekonom lainnya, ini berarti mungkin target ke depan untuk mencapai PDB 5,3% ini kurang realistis. Tapi pemerintah sepertinya yakin sekali begitu. Bahkan 2018 targetnya adalah PDB 5,4 sampai dengan 6,1. Kira-kira bagaimana ini pandangan Joshua? Ya, memang kalau kita lihat kondisi dari kalau kita lihat dari sisi supply-nya ya, kita lihat di sini kan beberapa sektor yang menjadi pendorong utama ekonomi kita seperti manufaktur, pertanian dan juga perdagangan itu pertumbuhannya dalam beberapa tahun terakhir ini kita lihat memang stagnan ya. Kita lihat khususnya dari sisi manufaktur sendiri yang kontribusinya sekitar 21% dari ekonomi kita itu hanya tumbuh di bawah 5% ya. Sedangkan untuk mencapai 5-6% manufaktur itu at least harus tumbuh sekitar 10% gitu ya. Jadi supaya itu akan karena sektor-sektor produktif ini akan menyerap tenaga kerja lebih banyak dan juga pastinya akan secara agregat ataupun secara kumulatif akan meningkatkan juga konsumsi masyarakat gitu ya. Jadi dan ini kita lihat pertumbuhan dari sektor manufaktur sendiri ini masih berjalan di tempat gitu, mati suri ya setelah krisis 97-98. Jadi saya pikir pemerintah kalau misalkan mau menargetkan pertumbuhan tinggi, berarti pemerintah harus ada komitmen lebih juga gitu ya untuk memberikan insentif pada investor ataupun pengusaha di sektor manufaktur sehingga sektor tersebut bisa tumbuh lebih cepat lagi dari pertumbuhan nasional. Jadi itu yang sebenarnya kunci yang kita harapkan untuk mencapai 5,4 sampai 6,1%. Sektor produktif, sektor manufaktur salah satunya itu harus digenjot oleh pemerintah ataupun diberikan insentif yang berlebih ya dibandingkan sektor jasa lainnya yang sebenarnya kalau kita lihat kurang produktif gitu ya selama ini. Jadi Anda lihat juga memang harus ada lebih banyak insentif yang diberikan untuk sektor produktif dan manufaktur Indonesia yang mungkin selama ini masih agak stagnan begitu ya. Oke, mumpung ada Joshua di sini kita ingin juga membelejeti revisi dari APBN 2017. Mungkin ada data lain yang kira-kira menarik nih untuk diperhatikan selain dari data PDB tadi. Ya, tadi kita lihat memang kan di satu sisi perubahan asumsi dari makro itu memang akan berdampak pada dua sisi ya, bukan hanya pada sisi pendapatan tapi juga sisi belanja. Dan kita lihat itu dari berdasarkan perhitungan kami dari kedua faktor itu kenaikan dari revisi ke atas dari pertumbuhan ekonomi sebesar 0,2 persen poin dan juga asumsi ICP yang dinaikkan menjadi $50 per barel itu akan ada tambahan ya sebenarnya net-netnya kita lihat memang ada kelebihan anggaran ya sekitar 6 sampai 10 triliun dan itu saya pikir akan sangat baik lagi kalau misalkan tadi seperti disampaikan oleh Bu Menteri juga bahwa alokasi dana tersebut bisa dialokasikan pada sektor produktif ataupun bisa mendorong juga mensejahterakan masyarakat gitu ataupun melalui program-program bantuan sosial gitu sehingga ya tadi untuk mengkompensasi kenaikan inflasi ya sejak awal tahun supaya bisa meng-offset juga penurunan daya beli masyarakat yang khususnya bagi golongan menengah ke bawah gitu. Oh, kalau ngomongin inflasi ini menarik juga sudah memasuki bulan puasa dan kita lagi antisipasi untuk Lebaran yang biasanya memang di bulan-bulan seperti ini inflasi akan menukik tinggi begitu. Dari data BPS inflasi kemarin menurut Joshua seperti apa?
Ya, kalau kita lihat memang bulan Mei ini kita lihat ada kecenderungan inflasi akan meningkat ya, baik secara month-to-month ataupun year on year-nya, dan kita perkirakan year on year sekitar 4,3% ya, dan kita lihat beberapa komoditas pangan cenderung di bulan Mei ini sudah ada menunjukkan tanda-tanda kenaikan seperti daging sapi, daging ayam, telur ayam dan juga beras. Jadi komoditas itu juga akan mendorong juga inflasi di tahun ini, dan juga ada juga kenaikan tarif listrik ya yang tahap ketiga di bulan Mei, sehingga kita melihat memang ada kenaikan inflasi di tengah tahun ini di bulan Mei dan juga Juni, dan tapi kita lihat dampak dari kenaikan harga yang diatur pemerintah itu akan bersifat sementara, sehingga jadi kita lihat di akhir tahun ini inflasi akan cenderung terkendali di kisaran 4% sampai 4,2% sesuai dengan target inflasi pemerintah sendiri. Sesuai dengan target pemerintah. Dan saya juga ingin tanya nih, kalau ada Joshua nih gemes pengen nanya soal IHSG. Ini capital inflow kira-kira Anda lihat masih bagus nggak nih? Soalnya kita IHSG hari ini indeks sudah menembus 5.700. Kira-kira sampai dengan akhir tahun prediksi Anda? Ya, memang kalau kita lihat di sini capital inflows khususnya di portfolio investment masih cukup menarik ya bagi pasar keuangan Indonesia ya, khususnya baik di pasar saham ataupun pasar obligasi, apalagi setelah Standard & Poor's menaikkan rating kita menjadi layak investasi gitu ya. Dan kalau kita lihat juga trennya sejak awal tahun sendiri kita lihat inflows juga cukup besar masuk ke pasar keuangan kita, dan kami lihat juga dengan potensi pertumbuhan GDP yang mencapai 5% sampai 5,3%, berarti kita mengharapkan juga corporate earnings juga akan tumbuh at least sekitar 5%. Jadi kita harapkan memang dengan kenaikan dari IHSG saat ini memang masih ada potensi kenaikan, tapi mungkin cukup terbatas ya, apalagi setelah kita lihat juga isu geopolitik di global juga masih terus menghangat ya. Jadi itu yang bisa menekan juga untuk riskier aset untuk bisa appreciate lagi gitu dibandingkan dengan seperti aset-aset seperti US Treasury dan juga yen Jepang dan juga emas ya. Kita lihat tiga komoditas ini yang cenderung akan appreciate apabila ada kondisi-kondisi global yang memburuk gitu, seperti ya tadi isu-isu geopolitik misalnya di Korea Utara ataupun di Syria sendiri gitu. Jadi kita lihat bahwa tiga komoditas itu masih akan appreciate dibandingkan komoditas lainnya. Dan dibandingkan kawasan Asia Tenggara lainnya, Indonesia masih dilihat sebagai indeks yang memberikan yield tertinggi ya? Ya, saya pikir memang kalau kita bandingkan dengan misalkan obligasi pemerintah di kawasan dan juga saham di kawasan, saya pikir rupiah kita pun juga kita bandingkan dengan currency lainnya di kawasan juga kita lihat cukup stabil ya di kisaran 13.300 sampai 13.400, dan saya pikir saya cukup yakin juga bahwa rupiah masih akan cukup stabil ya sampai dengan akhir tahun ini despite ada kenaikan suku bunga The Fed, karena kita lihat fundamental kita memang juga semakin kuat ya dengan cadef yang meningkat dan juga current account deficit juga sudah menurun ke level yang sehat, dan juga pertumbuhan ekonomi yang lebih baik lagi. Jadi kita harapkan fundamental kita bisa membatasi ya capital flight ataupun membatasi koreksi di pasar keuangan kita. Bisa membalance berita buruk ya dengan banyaknya fundamental kita yang menunjukkan indikasi positif dan juga IHSG kita yang memberikan return yang positif juga untuk para investor. Terima kasih Joshua Pardede sudah berbagi di CNN Indonesia Business.